Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah kembali pada pagi hari ini. Saudara, saya mengajak kita untuk kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Saya mengajak kita untuk kita mempersiapkan hati kita dan kita mengambil waktu teduh bersama-sama. Saat teduh bersama. Amin. Saudara, mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Wahyu 4 ayatnya yang ke-8. Suci, suci, suci. Saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bait yang pertama, bait yang kedua, dan kemudian kita dengarkan intro, dan kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ketiga dan bait yang keempat. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Musik saja. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji.
Mari saudara, kita sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kembali kami boleh datang bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh beribadah bersama-sama. Kami juga boleh memuji, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini, ketika kami boleh bersama-sama datang kembali. Bukannya kami layak, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang melayakkan kami. Sebab itu Bapa, kami serahkan setiap kami. Ampuni segala kegagalan, ampuni segala dosa pelanggaran kami yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mungkin mereka terbaring lemah, mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh, mereka yang bergumul dengan pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang menyertai mereka. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi yang kami hadapi. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Tuhan juga yang memimpin para pemimpin kami di dalam mengambil setiap kebijakan dan setiap keputusan. Dan juga kami berdoa bagi warga negara, bagi masyarakat Indonesia khususnya. Mereka juga boleh mentaati saat-saat seperti ini, membutuhkan kerjasama untuk kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk meminimalkan daripada penyebaran virus ini. Kiranya tolong berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-hamba-Mu dimanapun anak-anak Tuhan beribadah secara online. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan yang juga pimpin firman Tuhan yang dibagikan. Bila firman Tuhan ini sungguh boleh menjadi terang bagi jalan kami dan juga boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami. Kami naikkan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih bersyukur di bulan-bulan Desember ini, khususnya ketika kita memasuki minggu yang keempat. Saudara, suasana masih diwarnai dengan Natal. Mari saudara, semua dunia, semua bangsa bersorak, semua bangsa bergemar, menaikkan dunia gemar dan soraklah. Joy to the world, the Lord is come. Mari, saya mengajak kita naikkan pujian KPPK 88. Dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Raja-Mu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata. Bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Musik saja. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya. Bait yang ketiga. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan membaca bacaan bertanggapan kita. Bacaan bertanggapan pada hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-56.
Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Baik saudara, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, kita bersyukur biarlah firman Tuhan ini di momen Natal ini boleh mengingatkan kepada kita, saudara, akan arti dan makna daripada kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara, saya mengajak kita untuk kita meresponi pembacaan Alkitab kita. Kita menaikkan satu pujian dari KPPK 212. KPPK 212, Hidup Bagimu, Living for Jesus. Kita naikkan pujian ini, bait yang pertama, bait yang kedua, dan kemudian kita dengarkan intro, dan kemudian kita lanjutkan dengan baitnya yang ketiga saja. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib, ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur Kau memanggilku. Ku serahkan semua, ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagi musik saja. Hidup bagimu, semua milikku, segenap hatiku muliakanmu. Ku rela tanggung segala derita. Hidup bagimu, semua milikmu, segenap hatiku muliakan.
yang kekal. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Ya saudara, hidup bagi Yesus. Mari kita serahkan seluruh hidup kita hanya kepada Yesus yang sudah rela ke dalam dunia dan disalibkan, mati untuk menebus dosa kita. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk kita mempersiapkan hati kita. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Edwin Nugraha. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita naikkan pujian dari KPPK 291. KPPK 291, Ku mau serupa Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 1 Timotius 3 ayatnya yang ketiga. Ku mau serupa Tuhan yang mulia. Kita naikkan pujian ini, bait yang pertama, bait yang kedua, kemudian kita dengarkan musik saja, dan kemudian kita lanjutkan dengan bait yang ketiga. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut, penuh kasih. Tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Musik saja. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah tak bercerah, rela menanggung semua hukuman. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ya saudara, ku mau serupa Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa serupa dengan Tuhan. Baik saudara, mari kita mempersiapkan hati kita akan masuk di dalam firman Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, sungguh kami bersyukur kepadamu, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang masih terjadi pada saat ini, tidak mengurangi kami untuk tetap dapat merasakan sukacita Natal. Terima kasih ketika kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan, sekalipun kami melaksanakan kebaktian kami secara virtual. Kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing, Engkau hadir dalam hati kami masing-masing. Karena itu kami menyerahkan setiap perangkat yang kami pergunakan, jaringan internet yang kami perlukan, biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya, dan juga memampukan kami untuk dapat duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan, di dalam segala keterbatasannya, sehingga melalui hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan kepada kami semua. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Perenungan firman Tuhan pada saat ini menurut Lukas 1 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-25. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya,
Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal telah tiba. Entah sudah berapa puluh kali telah kita dengar berita sukacita Natal di dalam kehidupan kita. Bayi suci hadir ke dunia di kandang yang hina. Dialah Allah yang mengambil rupa seorang hamba bagi manusia. Dialah Sang Mesias yang dinanti-nantikan oleh manusia untuk merasakan karya keselamatan Allah, untuk menantikan janji-janji Allah. Saudara-saudara, sekilas peristiwa Natal memang nampak smooth dan indah. Tetapi apakah memang demikian, saudara-saudara? Natal adalah kisah yang kaya makna. Ada kisah pengorbanan, ada cerita keberanian. Belum lagi kalau kita berbicara soal cinta dan ketaatan. Bahkan kalau kita telusuri, sebenarnya kita tidak akan menemukan kesan smooth tadi, saudara-saudara. Di dalam Injil Lukas 1 ayat 5-7, di sana dikisahkan sepasang suami istri. Sang suami Zakaria adalah seorang imam. Mereka hidup benar di hadapan Allah. Tetapi saudara-saudara, ternyata mereka dianggap tidak diberkati oleh Allah karena mereka belum memiliki keturunan. Di dalam kultur masyarakat Yahudi, tidak memiliki keturunan ini dianggap sebagai seseorang yang hina. Ingat saudara-saudara bagaimana kisah Sarah yang dihina Hagar karena belum punya anak. Atau yang selalu disakiti madunya Penina karena belum punya anak. Bahkan ketika akhirnya malaikat Tuhan datang, malaikat Tuhan memberitahu bahwa mereka akan punya anak, mereka akan punya keturunan. Zakaria tidak percaya. Dan akibatnya Zakaria menjadi bisu. Ketika sang anak lahir, Tuhan membuatnya sebagai orang yang tidak lazim. Kenapa saya katakan tidak lazim, saudara-saudara? Coba saudara bayangkan. Laki-laki berpakaian kulit unta, makanannya adalah belalang, minumnya adalah madu hutan. Kerjaannya berteriak-teriak menyadarkan orang untuk bersiap-siap.
Dialah Yohanes Pembaptis, sang pembuka jalan bagi Kristus yang akhirnya harus mati terpisah tubuh dengan kepalanya. Kisah pengorbanan dan keberanian belum berhenti sampai di sini, saudara-saudara. Bisakah saudara-saudara membayangkan bila kejadian yang menimpa Maria terjadi pada diri saudara-saudara? Khususnya kaum ibu, kaum wanita. Maria baru bertunangan dengan Yusuf, tetapi Tuhan membuatnya mengandung. Kita bisa lihat dalam Matius 1 ayat 18, saudara-saudara. Biasanya, ketika masyarakat Yahudi saat itu mengetahui ada perempuan yang belum bersuami kedapatan sudah hamil, maka hukumannya hanya satu, yaitu rajam. Maria berani mengambil resiko ini. Bahkan Yusuf pun dengan legowo menikahi tunangannya itu. Bahkan di dalam Matius 1 ayat 25 dikatakan Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai sang bayi itu lahir. Dan ada kisah yang lain, saudara-saudara. Kisah para gembala di padang Efrata. Itu lain lagi, saudara-saudara. Merekalah yang menerima warta sukacita. Merekalah yang menerima kabar Natal pertama kali. Begitu menerima kabar lahirnya Yesus, sang gembala ini segera pergi untuk menemuinya. Ketulusan dan kerelaan para gembala ini menjadikan mereka merasakan sukacita Allah. Dan kurang lebih 2 tahun kemudian datanglah orang-orang Majus dari timur. Kita bisa melihat semangat dan tekad mereka menjadi bukti bahwa berita sukacita juga sampai di negeri yang jauh. Berita Natal ini melampaui batas-batas teritori. Dan para Majus ini, saudara-saudara, memiliki keberanian untuk membangkang terhadap perintah Herodes ketika raja itu meminta agar mereka memberitahu lokasi keberadaan Yesus itu. Dan jangan lupakan juga pengorbanan para ibu-ibu di Bethlehem dan sekitarnya, di mana mereka harus kehilangan anak-anak mereka gara-gara amarah Herodes. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, semua cerita-cerita ini bermuara pada satu tujuan yang besar, yaitu terwujudnya kehendak Allah bagi dunia ini, terwujudnya karya keselamatan Allah bagi dunia ini, khususnya bagi umat manusia. Terwujudnya kehendak Allah membawa satu kondisi baru di dalam relasi antara Allah dan manusia. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama, Allah hadir di atas manusia. Tiang awan dan tiang api yang menyertai pengembaraan bangsa Israel ini menjadi bukti pada peristiwa Natal. Allah yang tadinya di atas manusia itu semakin mendekat dengan manusia. Di dalam diri Yesus Kristus, Allah berada di antara manusia. Dan kata Immanuel ini membuktikan hal itu, saudara-saudara. Dari God above us menjadi God among us, menandai terwujudnya kehendak Allah bagi manusia. Dan kelak pada peristiwa Pentakosta, Allah menjadi semakin erat, Allah semakin akrab dengan manusia, karena Allah diam di dalam diri manusia. Kita bisa lihat, saudara-saudara, dari God above us menjadi God among us, dan puncaknya God within us. Nah sekarang, saudara-saudara, pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, saya dan Anda, kita semua
menjadi siapa di dalam peristiwa Natal pada tahun ini? Apakah kita siap menjadi pasangan Zakaria Elisabet yang merelakan anaknya menjadi pembuka jalan bagi Kristus? Ataukah kita mau menjadi Yohanes yang sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi kehadiran Allah di tengah-tengah manusia? Ataukah kita mau menjadi Maria yang berani berkorban dan sungguh sadar akan resiko yang ia harus hadapi di dalam rangka mewujudkan kehendak Allah? Atau menjadi Yusuf yang mau mengalahkan egonya agar karya Allah itu terjadi? Atau menjadi gembala yang sungguh-sungguh menyediakan ruang di dalam hatinya agar Allah dapat mengisinya? Atau bisa juga menjadi seorang Majus yang rela berkorban demi mengalami perjumpaan dengan Allah? Atau jangan-jangan saudara-saudara kita justru menjadi Herodes yang dengan angkuhnya memaksakan agar kehendak diri kita itu dapat terwujud dalam hidup ini? Atau kita mencari tokoh lain di dalam kehidupan kita, Santa Claus atau Sinterklas yang setiap tahun membagi-bagikan hadiah? Yang kedua, apakah Natal pada tahun ini membawa kita semakin dekat dengan Allah? Allah telah menunjukkan kedekatannya kepada kita dari God above us, lalu God among us, dan kemudian God within us. Lalu apa dan bagaimana respon saudara-saudara dan juga saya? Apakah kita menyambutnya dengan antusias? Atau kita bersembunyi karena takut akibat dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita? Dan yang ketiga, saudara-saudara, apakah kita sudah berperan di dalam mewujudkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita? Saudara, dalam pelayanannya di dunia, visi Yesus adalah mewujudkan kehendak Allah di bumi seperti di sorga. Berperan di dalam mewujudkan kehendak Allah berarti setiap angan, setiap kata, setiap karya kita, bahkan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di dalam hidup kita, itu kita persembahkan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Inilah integritas dari pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat merayakan sukacita Natal. Selamat merasakan kedekatan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita dimampukan untuk menyambut tahun baru, tahun 2021, dengan terus menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita rindu biarlah firman Tuhan ini boleh terus menjadi kekuatan di dalam perjalanan kehidupan kita. Baik saudara, saya mengajak kita untuk kembali mereview dan mengingat kembali untuk ayat hafalan kita di minggu yang lalu. Ya, ayat hafalan minggu lalu saudara, yang terambil dari Filipi 2 ayatnya yang ke-7. Filipi 2 ayatnya yang ke-7. Mari saudara bersama-sama kita mengingat kembali ayat hafalan kita. 3, 2, 1. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekali lagi saudara,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Baik saudara, untuk ayat hafalan kita di minggu yang akan datang terambil dari Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-49. Lukas pasal pertama ayatnya yang ke-49. Demikian firman Tuhan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Baik, demikian firman Tuhan yang perlu kita ingat untuk minggu yang akan datang. Mari bersama-sama saudara, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Biar kita boleh memberikan yang terbaik. Saudara, hidup kita, seluruh daya kita, pikiran kita, bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar materi, bukan hanya dana, tetapi seluruh keberadaan hidup kita. Mari saudara, kita kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh-sungguh senangi. Saudara, Tuhan tidak menuntut kita harus kita pergi untuk kita menjalankan misi pelayanan dimanapun. Tetapi Tuhan bisa memakai kehidupan kita, dan secara khusus saudara yang dekat dengan kita, yaitu uang kita, bisa kita pakai, kita persembahkan bagi pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan inginkan kita melakukannya. Mari kita mempersiapkan hati kita memberikan yang terbaik. Saudara, kita naikkan pujian, kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi, kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange, selalu manise, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Mari saudara, kita memberikan persembahan kita. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange, dipanggil Tuhan selalu manise, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Baik saudara, mari kita akan bersama-sama kita berdoa bagi persembahan yang sudah kita berikan. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada pagi hari ini persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah persembahan kami ini boleh kami berikan dari hati kami yang terdalam untuk pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Terima kasih untuk setiap kami yang sudah memberikannya. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memakai hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama akan mendengarkan warta saudara. Saudara, ada beberapa warta yang bisa saudara perhatikan dari WhatsApp yang sudah dibagikan kepada saudara dan juga melalui layar yang bisa saudara perhatikan. Yang pertama, segenap majelis, Badan Pengurus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter dimanapun saudara berada.
Dan majelis dan hamba Tuhan dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Edwin Nugraha dari Gereja Kristen Indonesia Villa Melati Mas yang sudah membagikan firman Tuhan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hamba-Nya dimanapun Tuhan percayakan. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengingatkan kembali kepada kita, saudara, di akhir tahun ini pada tanggal 31 Desember jam 7 malam, saudara, kita ada kebaktian syukur akhir tahun. Nah, saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan mengikuti kebaktian syukur ini melalui via Zoom. Dan via Zoom dapat saudara perhatikan melalui WhatsApp yang akan dibagikan kepada saudara. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada tanggal 1 Januari 2021, yaitu hari Jumat jam 10 pagi, mari saudara kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian tahun baru. Kebaktian tahun baru di mana kita pertama kali di tahun yang baru, kita akan bersama-sama beribadah, kita memulai hari kita bersama dengan Tuhan. Saudara, pengucapan syukur tahunan, saudara, seperti biasa di akhir tahun, setiap tahunnya, kita biasa memberikan persembahan syukur tahunan. Nah, saudara, persembahan syukur ini sebagai wujud ungkapan syukur kita akan berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun 2020 yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, bagaimana kita memberikan persembahan syukur kita? Saudara bisa mentransfer ke rekening GSRI Sunter dengan menambahkan angka nominal dengan angka 20, saudara, supaya pihak pengurus tahu bahwa persembahan yang saudara berikan itu adalah persembahan syukur di tahun 2020. Atau saudara bisa datang ke gereja, jikalau ada waktu, saudara bisa memasukkan persembahan syukur tahunan ini ke kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Saudara, perjamuan Tuhan di awal tahun 3 Januari 2021, saudara juga dapat mengikutinya. Nah, bagi saudara-saudari yang belum mengambil anggur perjamuan dan roti perjamuan, saudara bisa mengambilnya di gereja atau saudara bisa menghubungi pihak gereja dengan Bapak Soleman. Nah, saudara, kita juga bersyukur kita memiliki wadah Share and Grow Together. Mari kita bersama-sama memanfaatkan kesempatan wadah ini untuk kita boleh saling peduli, saling memperhatikan, dan saling mendoakan bersama-sama. Nah, saudara, terima kasih untuk partisipasi saudara, untuk persembahan di dalam saudara mendukung akan gerakan GSRI Sunter Peduli. Nah, saudara, gerakan GSRI Sunter Peduli masih memberikan kesempatan kepada saudara, bagi saudara yang tergerak hatinya untuk mendukung dan memberikan persembahan, dapat menyalurkannya ke nomor rekening GSRI Sunter dengan memberi kode angka 12 di nominal persembahan yang saudara berikan. Nah, saudara, seperti biasa, persekutuan sekolah minggu, kaum muda, persekutuan wanita, dan juga kebaktian tengah minggu dan kebaktian doa pagi, saudara bisa memperhatikan jamnya dan juga saudara bisa mengikutinya. Untuk sementara kita masih tetap menggunakan aplikasi Zoom, saudara. Sampai ada informasi lebih lanjut. Saudara, untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun di minggu ini, pada tanggal 21 ada Bapak Bambang Raharjo, yang biasa kita panggil Bapak Bebeng. Tanggal 23 ada Ibu Susanti Handaya. Tanggal 24 ada Ibu Lilis, yang biasa kita kenal dengan Cimeli. Dan tanggal 25 ada saudara kita, Billy Darmawan, yang saat ini sedang melanjutkan studi musiknya di Austria. Dan tanggal 26 ada saudari Jessica Natali Effendi.
Demikian beberapa saudara-saudari kita yang berulang tahun, dan sebentar nanti sebelum kita menyanyikan doksologi dan kita akan mendoakan mereka. Nah, saudara, ada beberapa pokok doa yang perlu saudara dukung di dalam doa, dan saudara bisa memperhatikan pokok-pokok doa itu. Kita boleh berdoa bagi pekerjaan Tuhan di gereja, bagi situasi bangsa dan negara kita, dan bahkan juga bagi STT Iman. Baik saudara, demikian beberapa warta kita yang bisa saudara ikuti dan juga pokok-pokok doa yang bisa saudara dukung di dalam doa. Baik saudara, mari kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun, dan kemudian kita naikkan pujian doksologi, dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan bagi keenam saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Raharjo atau Bapak Bembeng, untuk Ibu Susanti Handaya, untuk Ibu Lilis, Saudara Billy, dan juga Saudari Jessica. Kami serahkan kelima saudara-saudari kami ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan yang memimpin dan menyertai kehidupan mereka, apapun yang mereka kerjakan, studi mereka, pekerjaan, rumah tangga, keluarga mereka, kiranya Tuhan yang menyertai senantiasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian, doksologi, dan kemudian kita terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan bawalah firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah didengar, biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan saudara dan menjadi kekuatan bagi saudara menapaki hari-hari, bahkan menjelang tutup tahun dan juga di tahun yang baru. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, atas nama majelis hamba Tuhan dan seluruh pengurus, sekali lagi mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menjelang tahun baru saudara. Biarlah Natal kali ini memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati. Silakan saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.